Mendengar namanya saja nyaliku langsung ciut. Rasa takut dan ngeri terus hinggap di benakku. Sebelum pendakian ke Gunung Merbabu dimulai pertengahan Oktober beberapa tahun yang lalu. Dalam bayanganku, jembatan setan adalah sebuah jembatan yang sangat menyeramkan. Dipenuhi banyak roh halus yang bergentayangan, mengganggu para pendaki, dan bisa jadi sering memakan korban jiwa. Saking penasarannya, aku langsung mencari-cari di internet dengan keyword jembatan setan. Di layar ponsel terlihat gambar-gambar yang seketika membuat bergidik dan ngeri. Dalam foto-foto tampak beberapa pendaki merayap di dinding sebuah tebing terjal tanpa pengaman apapun, hanya berpijak pada jalan setapak yang benar-benar hanya muat satu tapak kaki, sementara tangan harus berpegangan tali dan dinding batu terjal. Muncul keinginan untuk mengurungkan niat, namun jiwa petualangan yang ada dalam diriku mengatakan, aku harus ikut. Rasa ragu itu pun seketika lenyap berganti dengan rasa penasaran. 1 minggu kemudian, tepatnya tanggal 19 Oktober 2017, aku bersama 11 teman berangkat ke Gunung Merbabu dengan jalur pendakian awal di Desa Cuntel, Salatiga, Jawa Tengah. Jembatan setan adalah julukan yang diberikan para pendaki Gunung Merbabu. Disebut demikian karena treknya yang sangat ekstrim dan nyali pendaki betul-betul diuji di sini. Satu tantangan yang diberikan oleh alam Merbabu bagi para penjelajah sebelum mencapai puncak Genteng Songo 3412 mdpl, puncak tertinggi Gunung Merbabu. Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Merbabu, Jawa Tengah ini memiliki 4 jalur pendakian, yakni jalur Selo, Wekas, Tekelan, dan Cuntel. Kami memilih jalur Cuntel. Selain lebih pendek di jalur ini, pendaki juga bisa menemukan mata air. Meski yang kami pilih memang lebih pendek, tapi trek yang dilalui cukup merangsang adrenalin. Salah satu trek yang paling ekstrim, ya jembatan setan itu. Rupanya kenyataan memang berbeda dengan yang dibayangkan. Bukan jembatan seperti layaknya penghubung antara satu tempat dengan tempat yang lain, tapi ini melainkan tebing dan dalam. Ketakutan yang menghantuiku datanglah sudah. Jembatan setan sudah di depan mata. Sebuah tebing terjal berbatasan jurang yang sangat dalam terpang-pang di hadapanku. Nyaliku langsung ciut kembali, hingga sempat ragu apakah aku bisa melewatinya, tanyaku dalam hati. Rasa letih masih menghinggapiku, karena tak sempat istirahat setelah sebelumnya beberapa trek ekstrim aku taklukkan. Tiba giliranku untuk menaklukkan satu lagi trek ekstrim Merbabu. Kutarik napas dalam-dalam, lalu kulangkahkan kaki dengan mantap. Teman-teman memberi instruksi supaya tidak ragu-ragu untuk melangkah. Jurang yang menganga tepat di belakangku. Aku mencari pegangan batu yang kuat dan mulai merapatkan tubuh ke dinding tebing serapat mungkin. Bergerak perlahan ke samping, tapak demi tapak. Instruksi dari seorang kawan yang sejak awal selalu mengawalku benar-benar kuperhatikan. Langkah demi langkah kuikuti. Tiba-tiba di tengah tebing aku kehilangan pegangan dan pijakan. Kulihat ke bawah. Jurang yang menganga yang dalam siap menangkapku bila aku menyerah. Sempat panik juga, justru itu
Doa terus keluar dari mulutku, memohon keselamatan dari Maha Sang Pencipta. Angin bertiup cukup kencang, memaksaku untuk berhenti persis di tengah-tengah jembatan setan. Kaki terasa lemas, tangan gemetar, rasa takut spontan menjalar ke seluruh tubuh. Saat itu, ada seutas tali yang bisa dipakai untuk pegangan, namun tali itu dipasang ala kadarnya, sehingga aku tak sepenuhnya berpegang pada tali itu karena terlihat tidak kuat. Pegangan tangan yang kokoh dan langkah kaki yang mantap akhirnya mampu membuatku melewati jembatan setan. Lega rasanya melewati jalur paling berbahaya ini, ujarku dalam hati. Mungkin sedikit gambaran bisa menunjukkan kenapa jalur disebut jembatan setan. Bukan karena banyak dedemitnya, melainkan karena kondisi yang benar-benar sangat sulit. Belum sempat istirahat, ketua tim memintaku untuk segera berangkat menuju puncak Kenteng Songo tanpa mampir ke puncak Syarif karena memang jalurnya berbeda. Merbabu memang memiliki banyak puncak. Kalau tidak salah, ada 7 puncak. Namun yang paling sering dikunjungi adalah puncak Syarif 3119 mdpl dan puncak Kenteng Songo 3412 mdpl. Beberapa trek ekstrim selain jembatan setan, ada juga Geger Boyo atau punggung buaya. Yang lain menyebutnya geger sapi, Sri Gremet atau Sri Perlahan, dan Ondorante atau tangga rantai. Entah siapa yang memberi dan kenapa diberi nama ini. Namun, jika melihat karakteristik medan pendakiannya, memang sesuai dengan namanya. Diberi nama Geger Boyo karena jika dilihat dari atas puncak Watu Tulis atau puncak menara, trek ini terlihat seperti punggung buaya. Bisa dibayangkan, pendaki harus melewati jalur setapak lurus namun landai dengan kanan kiri curang, mirip punggung buaya. Sementara dinamakan Sri Gremet karena jalur pendakian penuh dengan batu-batu terjal. Untuk menaikinya harus bergantian karena jalan yang sempit dengan batu-batu yang rapuh. Jika tidak pintar memilih pijakan yang kuat, bisa saja terperosok. Sehingga melewati jalur Sri Gremet ini benar-benar gremet. Jalannya itu pelan sekali. Sedangkan Ondorantai adalah medan di mana pendaki harus menaiki bukit dengan kemiringan nyaris 90 derajat. Hanya dengan berpegangan pada rumput, tak ada undakan kaki atau pijakan, nyawa kami benar-benar bergantung pada rumput dan akar pohon. Karena tak juga mencapai atas akibat kelelahan, akhirnya teman yang sudah tiba lebih dulu di atas mengulurkan tali untukku. Mereka memintaku untuk memegang tali dengan kuat, lalu menarikku. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang saat aku dan ke-11 temanku berhasil melewati jembatan setan. Dan kami pun bergegas menuju puncak dan hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke puncak Kenteng Songo. Tiba di atas puncak Kenteng Songo, sejenak aku dibuat terpukau atas apa yang tersaji di depan mata. Beruntung cuaca sangat cerah saat itu dan malahan cenderung panas. Matahari bersinar cukup terik dan aku memilih duduk di antara semak belukar sampai benar-benar terasa teduh. Sekedar melepas penat dan melemaskan kaki. Dan ajaibnya, seketika rasa penat dan lelah langsung hilang.
Bentangan panorama alam Merbabu seolah membiusku. Gunung Merbabu seolah menjadi pusat gunung-gunung di Jawa Tengah. Dari ketinggian Gunung Merbabu terlihat jelas gunung-gunung mengelilingi Gunung Merbabu. Di sisi selatan terlihat Gunung Merapi yang berdiri kokoh, dengan asap putih yang terus keluar dari kawahnya. Di sisi barat menjulang dua gunung kembar, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sisi utara terdapat tiga gunung, yaitu Gunung Unggaran, Gunung Andong, dan Gunung Telomoyo. Sementara di sisi timur nampak samar Gunung Lawu. Inilah yang membuat para penjelajah alam seperti aku menjadikan Gunung Merbabu sebagai tujuan favorit. Karakteristik medan pendakian yang ekstrim, pemandangan alam yang indah, sunrise dan sunsetnya yang luar biasa benar-benar cantik, serta 7 puncak yang sangat menantang, tayal menjadikan gunung yang tidur panjang ini akan terus menjadi magnet bagi para penggila alam bebas. Di sela-sela waktu istirahatku, seorang teman menghampiri dan menceritakan dia pernah mengalami sebuah kisah mistis di gunung ini ketika dia melakukan pendakian melalui jalur pendakian base camp Tekelan. Dia menceritakan waktu itu dia berangkat dari sebuah kota, yaitu kota D. Mereka berjanjian dengan beberapa teman yang datang dari kota Jawa Timur. Yang mereka lakukan adalah dengan naik kendaraan umum dan mereka singgah sesaat di kota D sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Merbabu. Singkat cerita, dia bilang dia berangkat berdelapan dengan mengendarai kendaraan bermotor. Kurang lebih dari 3 jam sampailah dia bersama teman-temannya di Kopeng dan dia memutuskan untuk naik Gunung Merbabu melalui base camp Tekelan. Sebelum sampai ke base camp, dia sempat mampir ke toko waralaba untuk berbelanja keperluan di pendakian nanti. Selain itu, temanku dan teman-temannya yang saat itu juga menunggu teman yang datang dari Magelang yang ingin ikut bergabung dalam pendakian kali itu. Setelah bertemu dengan teman dan semua keperluan sudah terbeli dan meluncurlah mereka menuju base camp Tekelan. Dia dan berteman-temannya disambut dengan ramah oleh kru base camp. Saat itu menunjukkan pukul 3:30 sore. Sembari beristirahat, dia menceritakan mulai mengemas barang-barang yang dia perlukan saat pendakian dan menitipkan barang-barang di base camp yang sekiranya untuk keperluan setelah pendakian esok harinya. Beberapa temannya keluar dari base camp untuk sekedar menikmati cuaca sore itu yang cukup cerah, di mana senja datang dan lampu-lampu kota Salatiga sudah mulai menampakkan cahayanya. Sesaat dia mulai memesan makanan untuk makan malam, serta sholat maghrib dan isya yang dia jamak sudah dia lakukan. Bergegas, dia pun mengemas barang-barang kembali untuk segera melakukan pendakian malam itu. Tepat pukul 6:30 malam, dia mulai pendakian dan sebelumnya dia bersama teman-temannya berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan diberikan kelancaran dan tidak ada halangan dalam pendakian. Akhirnya, dia pun mendaki ber-12 orang, diantaranya 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Perlu diketahui bahwa salah satu teman perempuannya memang sedang dalam keadaan tidak enak badan, sehingga dia pun perlu berjaga-jaga supaya dalam perjalanan teman perempuannya tetap kuat dan tidak mudah lelah. Perjalanan pun dilalui dengan santai dengan harapan bisa menikmati setiap langkah di setiap posnya. Cukup cepat dia juga berjalan karena pada saat itu
Pukul 19.40 malam, dia sudah mencapai pos 1. Sembari mencuci muka dan mengisi air di dalam botol, dia pun mencairkan suasana lelah dengan mengemil jajanan yang dia bawa dan juga melakukan hal yang sama dan meminum air keran yang sangat segar dan lebih segar dibanding dengan air kemasan yang dibeli di toko waralaba waktu itu. Perjalanan dilanjutkan kembali dengan formasi seperti awal. Untuk yang perempuan selalu berada di tengah-tengah supaya tidak tertinggal terlalu jauh. Baru beberapa langkah dari pos 1, salah satu teman yang perempuan yang sedang sakit itu tiba-tiba merasakan perutnya sakit. Selain sakit perutnya, dia pun terlihat sedikit lemas. Dia pun segera berhenti sejenak sebelum mendekati sungai dan teman perempuan yang satunya memberikan minyak kayu putih untuk dioleskan ke bagian-bagian yang terasa sakit. Sejak saat itu, perempuan yang lagi sakit itu menjadi pendiam dan sering melamun dalam perjalanan. Perjalanan pun dilanjutkan dan saat melintasi sungai, mereka berhenti sejenak untuk sekedar membasuh muka untuk mencekak keringat dan beristirahat sejenak. Termasuk teman perempuannya yang sedang sakit tadi, dia agak tertegun lama di sungai itu dengan tatapan yang sedikit kosong dan kemudian mengajaknya untuk segera beranjak dari sungai itu. Akan tetapi perempuan temannya itu yang lagi sakit selalu bilang sebentar, sebentar, dan sebentar. Sampai akhirnya dia pun mengiyakan untuk melanjutkan perjalanan dengan rasa lemas di kakinya. Dalam perjalanan dia mulai lemas dan dia pun berupaya untuk menyemangati teman perempuannya, dan memang dia berpikir pada dua sisi yang berbeda. Satu sisi dia sangat semangat untuk segera mencapai tempat untuk mendirikan tenda di Watu Wubung. Di satu sisi keadaan yang membuat dia lemas dan sempat mabuk gunung, sehingga makanan yang dimakan sebelumnya keluar dan dimuntahkan. Tidak berhenti begitu saja. Dia bersama teman-temannya menyemangati temannya perempuan itu dengan sabar dan mendampingi setiap langkahnya. Cukup lama katanya perjalanannya dari pos 1 ke pos 2 karena banyak berhenti dan selalu memberi semangat kepada dia tadi. Pukul setengah 10 malam akhirnya dia bersama teman-temannya itu sampai di pos 2 dan mereka pun beristirahat sejenak. Dalam istirahat dia melihat masih duduk saja si perempuannya itu, terus melamun dan dalam gandengan tangan dengan teman sesama perempuannya. Wajahnya terlihat pucat dan banyak keringat yang keluar dari tubuhnya. Dia mencoba tetap untuk bertahan dan tegar untuk melanjutkan perjalanan kali ini. Sempat merasa sesak napas juga di pos 2, kemudian dengan minyak kayu putih lah yang menjadi senjata kami untuk melegakan pernapasannya, kata temanku bilang seperti itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan akan mendirikan tenda di pos 3 Gumuk Mentul setelah Pereg Putih. Ada satu keanehan terjadi pada saat dia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Dia tiba-tiba si teman perempuannya itu menjadi sangat semangat untuk berjalan. Malahan terlihat setengah lari jalannya pada malam itu. Yang akhirnya, kata teman saya bilang, bahwa akhirnya dia bersama teman-teman yang lain mencoba mengejarnya agar situasi tetap terkendali dalam perjalanan itu.
Dalam perjalanan menuju pos 3 Gumuk Mentul juga bukan hal yang mudah saat itu. Medan yang cukup nanjak membuat dia bersama teman-temannya menyemangati satu sama lain dengan sedikit gurauan untuk menghilangkan rasa letih, katanya seperti itu. Akhirnya, dia pun sampai di pos 3 pada pukul 11 malam. Dan dia pun segera berbagi kerja untuk mendirikan tenda. 20 menit kemudian tenda sudah berdiri dan semua memasuki tenda masing-masing. Dari sinilah akhirnya dia bersama teman-temannya tahu apa yang terjadi pada teman perempuannya yang sedang sakit tadi. Si perempuan temannya itu bercerita bahwa pada saat di pos 1 dia sudah mulai diganggu oleh semacam tuyul yang selalu merengek untuk mengajak main yang berada di sekitaran sungai yang dilewatannya tadi. Si tuyul itu katanya bergelayutan di kakinya sehingga dia juga susah untuk berjalan. Itu berlangsung hingga pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Sebenarnya setelah pertengahan menuju pos 2, dia sudah ngerasa enakan dan bisa diajak berkomunikasi lebih baik. Namun, pada saat sampai di pos 2, dia kembali ditampakkan oleh sosok kakek-kakek besar yang berjenggot sangat panjang dan berdiri di belakangnya. Sehingga dia bercerita bahwa memang pada saat di pos 2, kami melihat wajahnya sangat pucat dan merasa sangat ketakutan, tidak berani memandang di sekitaran saat dia berjalan, kecuali merunduk dan merunduk. Dan saat kami ajak melanjutkan perjalanan, dia pun sangat ingin buru-buru untuk segera beranjak dari pos 2. Akhirnya, malam itu kami bisa beristirahat dengan nyaman, meski sesekali kami mengontrol keadaan teman perempuan kami, kata teman saya bilang seperti itu. Selesai sholat subuh yang memang sudah agak kesiangan, kami pun berkemas untuk melakukan pendakian kembali menuju puncak. Semua terasa fresh dan semangat. Setelah istirahat, kami yang cukup nyaman. Perjalanan kami lalui dan pada pukul 8:30 pagi, kami sampai di pos 4 Pemancar. Kami menyempatkan istirahat dan makan perbekalan kami. Di sini, kami pun memutuskan untuk lanjut perjalanan menuju ke puncak Triangulasi. Akan tetapi, teman perempuan yang satu memilih di pos Pemancar dan ditemani salah satu teman kami yang laki-laki. Akhirnya, kami sampai di puncak Triangulasi pada pukul 11 siang. Meskipun sempat terjadi hal-hal mistis, namun kami tetap berusaha untuk tenang. Karena kami yakin setiap permasalahan ada jalan keluarnya, selama kita masih bisa berpikir dengan tenang. Kami kembali ke pos 3 Gumuk Mentul, dan setelah makan dengan cukup dan berkemas untuk turun, kami agak mempercepat tempo kami saat turun. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore saat itu. Dia pun bercerita bahwa berusaha sebelum waktu maghrib untuk turun gunung dan sudah melewati pos 1 dan alhamdulillah katanya sampai di pos 1 sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Dia bersama teman-temannya merasa lega setelah semua kondisi tidak terjadi apa-apa, khususnya pada teman perempuan yang lagi sakit tadi. Menuju base camp akhirnya malah menjadi bahan bercanda dalam cerita tersebut, hingga akhirnya dia pun tidak merasakan lagi sebuah kebosanan dalam perjalanan meski rasa letih ini tetap menempel di badan mereka, katanya gitu. Pukul 6:30 lebih kami sampai di base camp dan langsung mengorder makanan untuk mengembalikan stamina kami.
Dan pukul setengah 8 malam akhirnya kami pamit dari base camp dan menuju kota Salatiga untuk mencari angkutan umum ke Jawa Timur. Dan dapatlah bus Eka malam itu. Perjalanan yang cukup mengesankan dan sedikit berbau horor. Dari sini dia pun bercerita dan menyimpulkan bahwasanya khususnya untuk perempuan, jika sedang datang bulan, sebaiknya jangan dipaksakan untuk mendaki gunung. Akan tetapi, jika memang mau mendaki, bekalilah dengan keyakinan yang kuat, sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Karena orang yang sedang datang bulan memang banyak titik lemahnya, baik tenaga, emosional, dan spiritualnya. Itulah cerita teman saya di saat mengisi waktu beristirahat saya. Nah, itulah cerita saya tentang jembatan setan dan cerita dari teman saya di saat saya beristirahat saat itu. Nah, itulah cerita tentang jembatan setan yang ada di Gunung Merbabu dan cerita temannya di saat mereka beristirahat setelah mencapai puncak Merbabu. Dan buat mereka yang suka mendaki gunung, apalagi seorang perempuan yang sedang datang bulan, ya coba dipikir-pikir dulu aja. Mungkin ada cara terbaik gimana mau melanjutkan, silahkan dengan yaitu keyakinan yang benar-benar yakin bisa. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjaga sikap saat mendaki gunung dimanapun gunung itu berada. Itulah kisah yang bisa disampaikan oleh jurnal horor kali ini. Semoga ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya silahkan buang jauh-jauh. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke teman-teman atau sahabat-sahabat jurnal horor lainnya. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tidak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor dan seram lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.